Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ketinggalan Konten yang sudah basi, tapi mudah-mudahan masih bisa dinikmati. Di depan saya ini ada motor C70 dengan kendala ini. Sebenarnya kendalanya seperti begini ya. Jadi motor ini sudah agak lama tidak dihidupkan, matilah. Terus sama yang punya dibawa ke bengkel, kemudian suruh menghidupkan mesinnya. Setelah mesin hidup, orangnya bilang suruh menghidupkan starternya sekalian ya, suruh menghidupkan starternya sekalian. Lalu saya bilang kalau mau menghidupkan starter, yang pertama-tama itu harusnya akinya harus normal dulu ya. Terus orangnya bilang itu akinya masih baru, masih sekitar 1 bulanan katanya. Memang pertamanya motor ini bisa di starter ya, tapi setelah 1 bulan itu nggak bisa di starter, kemudian ditongkrongkan di rumah dan sekarang mau dihidupkan lagi. Kemudian saya buka box sampingnya sini, ternyata akinya memang masih baru ini ya. Nih, ini masih baru, tapi setrumnya sudah habis. Kemudian setelah saya charger ya, itu nggak ngisi, nggak masuk ya, nggak masuk. Nah, lalu kemudian sama orangnya dibelikan aki baru. Ini akinya ya, ini aki baru. Intinya pokoknya suruh menghidupkan starter. Kemudian ini saya lepas. Ini sekedar cerita ya, untuk menambah pengalaman. Lalu aki ini saya lepas, kemudian saya ganti aki yang baru ini dengan metode yang sama. Dalam artian cuma lepas baut ini, kemudian baut ini dilepas dan saya pasang, lalu saya starter, motornya hidup ya. Motornya kembali hidup, starternya kembali hidup motornya. Nah, tapi ya lama-lama itu kabel merahnya ini panas, hangat ya, hangat, kemudian agak panas. Kemudian saya buru-buru melepas akinya ya, yang baru ini. Sudah pakai yang baru ini, kabel merahnya itu panas. Berarti kalau panas itu kan ada yang konslet ya. Nah, kemudian sambil saya cas lagi akinya, aki yang panas yang baru ini, karena setrumnya langsung habis. Terus saya cas, saya cari apakah ada yang korslet apa enggak ya. Biasanya kalau kabel merah ini panas kan berarti ada yang nempel massa. Jadi jalur yang hitam, yang merah ini yang menuju kontak ini kontaknya nih ya. Sebentar, kontaknya mana ya? Ini ya. Jadi yang dari aki ini ke screennya nggak sih dipasang ini ya. Jadi yang dari aki menuju kontak itu dites itu nggak ada yang nempel massa, nggak ada yang nempel body. Tes pakai tester ya, itu nggak ada yang nempel body. Artinya kan normal ya, dari merah ini menuju ke input kontak, berarti kan normal. Kemudian setelah akinya ini sudah penuh lagi, dipasang lagi, di starter lagi hidup, tapi lama-kelamaan panas lagi ininya ya, panas lagi ininya. Kemudian dilepas lagi, dicas lagi akinya baru ya. Berarti analisanya kembali ke yang output kontak ya, output kontak, karena yang input kontak dari aki ke kontak itu kan normal. Berarti yang dari keluaran kontak menuju yang ke lain-lainnya sini, menuju yang ke
depan ini ke kemana-mana itu mungkin ada yang korslet ya. Terus caranya gimana? Caranya saya inisiatif itu yang kabel menuju ke sini, ke arah depan ini saya lepas semuanya, saya potong ya, hanya menyisakan tombol starter ini, lainnya yang menuju ke sen, yang menuju ke klakson, inputnya ya, itu saya lepas semuanya saya lepas, kecuali yang ini kan juga bukan 12 volt ya, tapi ini kan masa ya, kecuali yang ini yang saya hidupkan, semuanya ini saya lepas, saya potong ya semuanya ya. Ini kabelnya juga sudah bukan orinya nih ya. Kemudian setelah dicas akinya terus dipasang lagi, kemudian starter lagi ya, ditekan tombolnya ini, motornya hidup lagi. Kemudian nggak lama lagi kabel merahnya ini panas lagi ya, hampir bingung ini ya. Tapi motor ini sudah ketemu penyakitnya ya. Ini sekedar pengalaman, membagi pengalaman. Siapa tahu kedapatan motor yang kendala yang seperti ini ya. Saya curiga lagi sama kabel ininya ya, kabel masanya ya. Apakah masanya ini kurang bersih ini ya, yang nempel ke sasis bodi ini ya. Kemudian saya lepas masa ini, saya amplas, saya bersihkan, pasang lagi, masih tetap sama. Terus masih tetap yang kabel merah ini panas. Terus kemudian saya coba, setelah akinya dicas, kemudian saya pasang lagi, kemudian saya lepas ini ya, bendik ini. Apakah bendiknya yang korslet kan ya? Oh ya, sebelum dilepas bendiknya ini saya pasang bendik yang lainnya ya, yang masih hidup nih ya. Hasilnya tetap sama, kabel merahnya ini tetap hangat ya, tetap panas. Kemudian saya lepas ininya, saya lepas bendiknya ini, tapi dengan cara diengkol motornya ya. Nah, setelah diengkol itu kabel merah ini nggak panas ini ya, kabel merah ini nggak panas, berarti permasalahannya di mana? Apakah di bendik ini? Tapi ketika bendik ini diganti yang baru ya, ini ya tetap aja kalau dipasang, kalau di starter itu akinya panas, cuma kalau diengkol nggak panas ini kabel merahnya. Terus saya kemudian curiga sama yang namanya ini ya, dinamo starter ya. Soalnya kenapa kok dilepas ini nggak panas apanya, kabel merahnya, tapi kemudian kalau dipasang itu kok panas ya. Berarti kecurigaan kan ada di bendik starter, kecurigaan ada di dinamo starter ya. Tapi setelah dinamo starter itu saya bongkar ya, sepertinya nampaknya itu normal-normal aja ya, nggak ada permasalahannya. Coba dipasang lagi dinamonya, kemudian diulangi lagi dengan cara di starter. Kalau di starter itu ininya panas ini, lama-kelamaan kalau motor sudah hidup, lama-kelamaan ininya panas. Nah, motor dimatikan lagi, curiga sama mananya. Akhirnya apakah tombol starternya ini yang bermasalah? Akhirnya saya putus lagi di sini ya, di sini saya ambil yang ke bawah. Tapi caranya kalau menghidupkan starter, yang kabelnya ini saya tempelkan ke bodi ya, jadi motor bisa starter bisa hidup ya. Dan seperti itu tetap aja masih, kalau sudah lama, agak lama gitu, kabelnya ini masih tetap hangat ya, tetap hangat. Coba pemirsa atau penonton ikut mencoba berpikir ya, ataupun kalau nanti apa itu namanya, bisa memberi wawasan, coba komentar ya di kolom komentar, ataukah
yang kabel 2 ini yang input dan 12 volt dari kontak ini yang masuk ke bendik ini sudah saya akali dengan cara tidak dimasukkan ke kontak. Tetap saja ininya masih saja panas ininya, hangat ya. Hampir putus asa kemarin itu, apanya bingung. Masanya normal nih. Kalau ini dipasang dan di starter, lama-kelamaan motor ininya kabel merahnya panas. Tapi kalau dilepas ininya dan motor dihidupkan dengan cara diengkol, kabel ininya nggak panas. Berarti kan permasalahannya ada di sekitar ini kan ya, sekitar bendik ataupun ke dinamo starter ini kan. Ini kan keluarnya dari bendik ini kan keluarnya ke dinamo starter ini ya. Sini ya, ke sini. Kecurigaan di mana? Bingung kemarin itu, sempat bingung kemarin. Lalu kemudian saya coba untuk meminjamkan dinamo ini ya, meminjamkan dinamo ini di motor lain. Soalnya permasalahannya kalau ini dipasang kemudian di starter kok lama-kelamaan ininya panas. Tapi kalau diengkol ya, kalau diengkol itu nggak panas. Tapi kalau kelamaan itu habis diengkol itu ya kelamaan panas kalau ininya tetap dipasang. Tapi kalau ininya tidak dipasang itu nggak panas. Apa coba permasalahannya? Ini saya sengaja tidak mempraktekkan dengan aki ini ya, karena kalau nanti dipraktekkan dengan aki ini dengan metode yang seperti ini, akinya nanti ini ngedrop lagi, terpaksa ngecas lagi ya. Ini sekedar cerita ya, sekedar wawasan, sekedar memberitahu kronologinya seperti ini. Ini nanti kita praktekkan langsung sama ini ya, starternya ya. Kalau aki yang ini sudah soak, ini sudah dicas, nggak bisa masuk ini, padahal akinya ini masih baru. Berarti kesalahan itu dari awal ya. Mungkin yang mengerjakan dulu itu begitu diganti aki ini, begitu diganti aki ini langsung hidup, langsung ditutup mungkin ya. Ininya langsung ditutup, langsung kemudian tidak dicek apa-apanya ya. Tapi kemudian setelah ininya aki ini 1 bulan itu ngedrop, diganti yang ini, yang baru ini dibawa ke bengkel saya, kemudian saya pasang lagi dan hidup lagi, langsung hidup ganti aki. Cuma lama-kelamaan ininya kan panas. Mungkin yang mengerjakan yang dulu tidak sampai tahu kalau yang kabel merah ini panas. Nah, kalau penyakit seperti ini tidak ketemu kan nantinya boros sama aki ya. Harus ketemu penyakit ini. Lalu kemudian setelah saya mau meminjamkan dinamo ini ya, dinamo starter ini. Nah, dinamo starter ini kan ada kabel nih, sebentar ya. Ini ya, ini yang dari kabel ini merah ini kan yang dari bendik ya menuju ke dinamo sini. Kemudian ada masanya ya. Ada masanya menuju ke aki ya. Masanya biasanya menempelnya di belakang sini biasanya. Seperti mana ya? Ya biasanya ada masa nempel di dalam sini ya. Terus ini sebenarnya yang saya pinjam itu sudah mau saya lepas ya, sudah mau saya copot. Kemudian saya berpikir lagi, apakah jangan-jangan masanya yang di ini kan dari aki langsung ke masa ini ya? Apakah jangan-jangan masanya yang dari aki menuju ke kabel bodi ini kurang kuat? Lalu kemudian sebelum saya meminjam yang motor yang satunya, kemudian saya buatkan masa baru ya. Jadi masa ini saya lepas, saya ganti kabel yang panjang ya,
langsung saya tujukan ke sini masanya ya, yang jelas yang nempel di apa namanya dinamo starter ini ya, aslinya kan seperti itu ya, masanya nempel di sekitar sini, enggak di sini. Sebentar, ada mobil. Lalu kemudian setelah masanya ini saya pindah ya, masa ini saya pindah yang ke bodi, ke kabel, ke bodi motor ini saya pindah ke langsung ke dinamo starter ini, hasilnya motor jadi sembuh ya, motor jadi sembuh. Kemudian di starter langsung jreng ya. Kemarin itu ya, maksudnya begini, sebelum masanya dipindah, kalau di starter itu bisa hidup ya, nanti kalau pas mati starter lagi udah nggak angkat. Masalahnya ini kan hangat ya, kemudian mungkin di sini setelahnya ini berkurang. Tapi setelah masa ini dipindah ke sini, pagi-pagi begitu lama nggak dihidupkan ya, motor nggak lama nggak dihidupkan itu, di engkol di starter sekali langsung hidup ya, dan kabelnya ini tidak panas ya, normal ini, normal ini kabelnya ini nggak ada yang panas, nggak ada sama sekali. Jadi permasalahannya hanya terletak pada kabel masa ini ternyata. Tapi kemarin dulu itu yang masang masanya di sini bukan saya ya, bengkel sebelumnya, makanya akhirnya cepat habis, ngedrop ya. Tapi kan bengkel yang semula itu mungkin tidak mengetahui kalau kabel yang merah ini lama-kelamaan panas, mungkin seperti itu. Dan kalaupun saya tadi itu langsung saya pasang seperti metode yang ini ya, dan kalaupun saya tidak mengetahui ini lama-kelamaan panas, bisa jadi juga akhirnya yang saya pasang yang merah ini nggak lama lagi juga akan ngedrop ya. Ya beruntungnya setelah saya starter itu nggak langsung saya pasang ya, saya biarkan seperti ini, kemudian saya pegang-pegang seperti ini, kok semakin lama semakin hangat dan kemudian agak panas, kemudian saya lepas segera ya. Nah sekarang mulai kita praktekkan dengan aki yang merah ini ya, dengan masa yang ini nanti kita pindah ke dinamo starter sini ya, kita mengikuti yang aslinya ya, karena masa yang di sini nggak kuat. Sekarang mulai kita praktekkan, kita lepas dulu akinya, kita ganti aki yang merah ini ya, soalnya aki yang hitam ini sudah tidak kuat, dan saya kalau mau mempraktek sama aki ini, saya dengan metode yang kabelnya masih nempel di seperti ini, saya khawatir nanti aki yang merah ini ngedrop lagi ya, maka sengaja tidak saya praktekkan. Nah sekarang saya akan praktekkan dengan metode yang masanya ini langsung ke dinamo starter sini ya. Kita buka sekarang. Kita lepas masanya dulu ya. Ini kemarin ya, kalau masa dia terletak di sini, kalau motor bisa hidup, kemudian kalau mati itu di starter lagi susah ya, hidup-hidupannya ya, susah. Tapi begitu masanya saya rubah ke masa dinamo itu langsung jreng, kemudian coba dimatikan, starter lagi jreng lagi, dan kabel yang merah ini tidak panas ini. Coba sekarang kita praktekkan. Kalau kita tidak teliti, bisa-bisa akinya ini nanti ngedrop lagi ya, aki yang baru yang merah ini. Harusnya memang kita harus teliti ya.
Oh ya, untuk masanya kita pakai warna merah ini ya, Soalnya saya mencari yang warna hijau nggak ada nih. Sebentar ya, ini ya. Saya mencari yang warna hijau nggak ada, terpaksa saya pakai yang warna merah, nggak apa-apa. Ini kan sekedar warna ya. Ini min ya. Jadi masa itu ternyata sangat perlu sekali ya untuk starter. Masanya itu harus kuat. Kalau nggak kuat ya kasusnya seperti ini. Akhirnya bisa kabelnya bisa panas. Kita lepas dulu ya yang ini kabel masanya ya, warna merah. Kita masukkan ke masa dinamo starter. Kalau di masa yang ini tadi kan nggak kuat. Tadi itu kalau masanya tidak di sini, kadang starternya kuat, kadang enggak. Kalau sudah enggak kuat ya, kalau digagal dalam satu kali starter itu seterusnya enggak kuat itu starternya. Ini ya, ini kabel merah ini anggap aja warna hijau ini ya. Ini ke masa dinamo starter, kemudian masuk ke aki min, kemudian yang merah ini ya, dari bendik ini kita masukkan ke merah aki ini ya. Kita masukkan ke merah aki. Kemarin sempat hampir bingung juga ya menelusuri di mana letak konsletnya ya, sampai kabel yang 12 volt itu saya telusuri dari bawah sampai ke atas, sampai semuanya dicek. Ternyata permasalahannya cuma di masanya yang kurang kuat. Ini ya, sekarang kan sudah terpasang. Coba sekarang kita kontak dulu. Ini ya, ini semuanya sebelum diberesin ini. Nanti setelah video ini selesai mau diberesi ya. Kita kontak ya, kemudian kita starter ini ya. Coba kita tekan, kali starter langsung nyala. Saya ulangi lagi ya. Ini ya. Kita tunggu sebentar ya, apakah ini panas atau tidak ya. Kita lihat.
ya, kalau belum ketemu masalahnya. Kalau starternya itu mati, di starter lagi udah nggak angkat. Kita tunggu sampai beberapa menit ya, apakah kabel merahnya ini masih hangat atau enggak ya. Kemarin dipegang seperti ini sudah terasa hangatnya, dan ini tidak hangat ini normal ini. Kemarin cuma nggak nyampe 5 menit aja kabel ini sudah terasa hangat, tidak nyampe 5 menit, dan ini sudah hampir 5 menit, bahkan sudah 5 menit ini tetap aja nggak hangat ya. Nah, sepertinya sudah normal ini. Kita matikan dulu ya motornya ya. Kemarin seperti ini udah hangat ini. Itu sebentar saja udah hangat ini dan ini tidak, ini normal ini. Kemarin dipegang seperti ini aja udah nggak kuat tangannya. Terasa hangatnya mendekati panas. Tapi sekarang tidak lagi nih ya, karena masa saya pindah ke dinamo starter sini. Kalau di masa ini kurang kuat ternyata ya. Kenapa sebabnya ya kok di masa ini di bodi ini nggak kuat? Tolong tulis komentar ya, kalau ada yang bisa memberi komentar untuk menambah wawasan kepada saya ya. Apakah baut yang ini, baut gantungan mesin ini kurang kuat? Kayaknya tidak ini ya, normal aja ya. Untuk itu beri komentar ya, agar saya lebih bisa menambah wawasan untuk saya. Oh ya, untuk video ya kali ini saya sudahi sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan video yang singkat ini dapat menambah wawasan dan menambah ilmu bagi mekanik pemula termasuk saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.